Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan syarah kitab Qatrun Nada karya Ibn Hisham rahimahullahu taala. Masih di pembahasan isim yang beramal amalan fi'il. Di hari ini kita masuk di pembahasan berikutnya, isim berikutnya yaitu sifatul musyabbah. Kata beliau rahimahullah, wasifatul musyabbahah bismil fa'il. Dan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dan dia bukan isim fa'il, bukan juga diambil dari isim fa'il. Paham kan? Beda kalau siagul mubalaghah, dia diambil dari isim fa'il. Kalau ini bukan isim fa'il, bukan juga diambil dari isim fa'il, tapi maknanya mirip dengan isim fa'il. Maknanya mirip dengan isim fa'il. Kata beliau, wasifatul musyabbahatu bismil fa'ili. Dan sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Al-muta'addili wahidin. Yang hanya butuh kepada satu, yaitu butuh kepada fa'il saja. Sebenarnya sifatul musyabbahah ini semuanya dari fi'il-fi'il lazim. Sifatul musyabbahah ini dari apa? Dari fi'il-fi'il apa? Lazim. Maka yang boleh bilang al-muta'addili wahidin, yang hanya butuh kepada satu saja, yaitu fa'il, tidak butuh kepada maf'ul. Dipahami ini? Biasanya dibentuk dari situ. Wahya sifatul masughatu li ghairi tafdilin wa li ifadati thubut. Ini yang perlu antum ketahui. Dia adalah sifat yang dibuat li ghairi tafdil, bukan untuk menunjukkan makna tafdil. Tahu makna tafdil? Lebih. Nah, yang dalam isim tafdil. Li ifadati thubut, untuk menunjukkan faedah, maknanya sabit, tetap, tidak berubah. Ini bedanya dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il kan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, ya bisa berubah, bisa nanti duduk, bisa nanti jalan. Paham kan? Bisa berbaring. Kalau dibilang kayak sifatul musyabbah, berarti itu sifat selalu menyertainya. Makanya dia rata-rata diambil dari wazan fa'ula. Ini sifatul musyabbah rata-rata diambil dari wazan apa? Fa'ula. Karena fa'ula yang bermakna seperti itu. Iya, bahkan kalau ada kata doroba misalnya, kotala, kalau orangnya sudah menjadi sifatnya suka memukul, boleh diubah menjadi wazan apa? Doroba, kotula. Paham? Karena dia stabil, selalu tetap, tidak berubah. Kahasanin wadorib, kalau dibilang Zaidun Hasan, paham kan? Iya, dibilang Hasanul wajhi misalnya, Zaid bagus wajahnya. Anda paham ini? Berarti tidak berubah. Itu maknanya. Wadhari, watohir, wadomir, semua ini masuk dalam sifatul musyabbah. Terus wala yataqaddamuha ma'muluha. Ma'mulnya tidak boleh mendahuluinya. Wala yakunu ajnabiyan. Terus ma'mulnya tidak boleh berupa ajnabi. Nanti akan dijelaskan oleh penulis apa maksudnya tidak boleh ajnabi. Iya, apa maksud yang dimaksudkan dengan bahwa ma'mulnya tidak boleh berupa ajnabi? Apa yang diinginkan dengan ajnabi di sini? Karena kalau ajnabi yang kita pahami ya orang ajnabi berarti orang asing. Kalau di sini apa? Nanti akan dijelaskan ketika beliau syarah. Dipahami ini? Tidak boleh dia berupa ajnabi. Wa yurfa'u alal fa'iliyah. Dan setelah kata sifatul musyabbah itu diropa. Kalau dia diropa, dia sebagai fa'il. Au alal awil ibdal. Atau kalau dia diropa berarti dia sebagai badal. Ini dua ya. Kalau diropa berarti dua i'rabnya. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai apa? Badal. Wa yunsab, dan dinasab setelahnya alat tamyiz, sebagai tamyiz.
Paham ini? Zaidun hasanun wajahan. Misalnya begitu. Paham ini? Kalau dibilang Zaidun hasanul wajhu, fa'il atau badal. Kan begitu. Tapi kalau dinasab, maka di i'rab sebagai apa? Tamis. Syaratnya harus naik i'rab. Kalau ma'rifah ini yang bermasalah. Ya kan? Masalahnya ini kan dari fiil-fiil yang lazim. Kalau dia tamyiz, tidak ada masalah. Karena terus tamyiz juga syaratnya harus apa? Nakiro. Seperti tadi, Zaidun hasanun wajhan. Ini tidak ada masalah. Yang bermasalah nanti itu kalau ma'rifah baru mau dibaca nasab. Karena rata-rata sifat musyabbah dari fiil yang lazim. Dipahami ini? Tidak butuh maf'ulun bi. Ini nanti apa kita i'rab? Lihat beliau bilang. Awit tasbih bil maf'uli bih, atau diserupakan dengan maf'ul bih. Bukan maf'ulun bih tapi apa? Diserupakan dengan maf'ul bih. Wasan yang kedua, ya ta'ayyanu fil ma'rifah. Yang kedua maksudnya at-tasbih bil maf'ul bih, i'rabnya itu pasti i'rab itu yang antum pakai ketika ma'rifah. Ketika pakai al. Dipahami ini? Ketika pakai apa? Al. Wa yuqfadu bil idhofah. Terus juga bisa i'rab yang ketiga, kan i'rab pertama rofa sebagai fa'il atau badal, i'rab kedua dinasab sebagai tamyiz atau tasbih bil maf'ul bi, dan yang kedua pasti itu dalam ma'rifah, berarti yang pertama pasti dalam nakiro. Paham ini? Kalau nakiro selesai masalah. Kita i'rab saja dengan i'rab apa? Tamyiz. Itu tidak ada masalah karena tamyiz bisa setelah fi'il lazim, bisa juga setelah fi'il muta'addi. Tidak ada ketentuannya. Ini yang maf'ulun bi, ini yang masalah. Terus i'rab ketiga wa yuqfadu. Ini diatof ke yurfa'u wa yunsabu. Wa yuqfadu, bukan atof ke wasani ta'ayyan fil ma'rifah. Dan i'rab ketiga boleh antum jar dengan idhofah, tapi idhofah lafdhiyah. Nah, hanya kepentingan apa? Lafaz. Misalnya Zaidun hasanul wajhi. Anda paham ini? Anda i'rab al-wajhi mudhafun ilai. Jelas ini i'rab setelah sifatul musyabbah. Selesai. Syarah. Ana ustadis minal asma'il amila amal al-fi'il. Jenis ke-6 dari isim yang beramal amal fi'il, sifatul musyabbah bismil fa'il al-muta'addi li wahidin. Sifat musyabbah, sifat yang serupakan dengan isim fa'il yang hanya butuh kepada satu. Wa hiya sifatul masughatu li ghairi tafdil. Dia adalah sifat yang dibuat bukan karena menunjukkan makna tafdil. Makanya kita tidak terjemahkan Zaidun hasanun wajhan, Zaid lebih baik, bukan begitu maknanya. Tetap Zaid adalah yang baik, yang indah, yang ganteng, yang gagah wajahnya. Paham ini? Bukan maknanya lebih. Dipahami ini? Karena bukan dia dibuat untuk apa? Tafdil. Li ifadati nisbatil hadath ila mausufiha. Untuk memberikan faedah penyandaran kejadian itu kepada yang disifatinya. Misalnya, Zaidun Hasan. Penyandaran Hasan kepada apa? Zaid. Itu maksudnya. Penyandaran kejadian itu kepada apa? Zaid. Duna ifadatil hudud. Tidak memberikan faedah hudud. Hudud, beda hadas, beda hudud. Kalau hudud, perkara yang baru muncul dari seorang. Kalau hadas, kejadian yang bisa selalu. Bukan memberikan faedah hudud, yaitu yang baru muncul. Karena dia harus memberikan faedah apa? Subut. Selalu. Dipahami kan? Bukan hudud, bukan sesuatu yang kadang terjadi, kadang hilang. Bukan. Jadi bukan tafdil, bukan hudud. Paham ya? Tapi maknanya yang ada di matan. Li'ifadati as-subut. Jelas kan? Itu maknanya. Bukan hudud. Misalnya dzalik. Hasan. Biqaulika, contoh hal itu adalah hasanun dalam ucapan antum. Marartu bi rajulin hasanil wajhi. Dijer. Pak Hasan sifat. Li'anna sifata madalla ala hadatsin wa sahibihi. Hasan sifat. Karena sifat itu apa menunjukkan atas kejadian dan yang memilikinya. Zaid, saya lewat dengan seorang yang Hasan.
Iya, berarti ini Hasan menunjukkan kejadian, terjadi Hasan, terus menunjukkan orang yang bersifat dengan itu. Sifat Hasan itu. Wahadi kadzalik, dan ini seperti itu. Maksudnya terpenuhi syaratnya itu. Wahya masughatun li ghairi tafdil qat'an. Dia dibuat bukan untuk menunjukkan makna tafdil pastinya, karena tafdil itu ada wazan khusus. Dipahami nih? Di atas wazan apa? Af'ala. Af'alu. Li'anna sifatid dalati ala tafdil, karena sifat yang menunjukkan atas tafdil hiya dalatu ala musyarakatin wa ziyadatin. Dia menunjukkan atas sama dan ada lebihnya. Kan bilang Zaid lebih mulia. Berarti sama-sama mulia, tapi dia lebih. Paham ini musyarakah? Jelas kan? Misalnya antum bilang Zaid akramu min Amr. Zaid lebih mulia dari Amr. Ini sama-sama mulia, tapi apa? Zaid lebih. Sama antum bilang Zaid afdal min Bakr. Zaid lebih tinggi daripada apa? Bakr. Artinya sama-sama tinggi. Tapi apa? Zaid lebih. Harus yang begitu. Itu kalau tafdil. Menunjukkan makna musyarakah. Sama-sama. Ya. Tapi dia lebih dari itu. Ka'afdal wa a'lam wa aktsar. Lebih utama, lebih mengetahui, lebih banyak. Wahadihi laisat kadzalik. Dan ini itu kembali ke Hasan. Bukan seperti itu. Inna masigot linisbatil hadath ila mausufiha. Tiada lain dia hanya dibuat untuk menyandarkan kejadian pada yang disifatinya. Wahwal husnu, yaitu keindahan. Walaisat masugotun li ifadati ma'nal hudud. Bukan pula dibuat untuk memberikan makna hudud, sesuatu yang baru. Tadinya tidak bagus, tidak gagah, menjadi gagah. Enggak. Ini harus sesuatu yang tetap. Iya. Wa'ani bidzalik. Belum diterangkan lagi. Yang saya maksudkan dengan hal itu, annaha tufidu, bahasanya dia memberikan faedah, annal husna fil mithalil madkur sabitun li wajhir rajul. Bahwasannya keindahan pada contoh disebutkan itu selalu ada pada wajah seorang itu. Walaysa bihaditsin mutajaddidin. Ini makna hudud. Bukan sesuatu yang baru muncul, mutajaddid. Tahu mutajaddid? Yang terperbaharui. Paham gak ini? Iya. Yang sebelumnya tidak, kemudian dioperasi plastik. Paham maksudnya wajahnya? Bukan yang seperti itu. Ini yang sesuatu yang apa? Yang tetap. Wahada bikhilafis ismai al-fa'ili wal maf'ul. Ini berbeda dengan dua isim, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Itu berbeda. Fa innahuma yufidanil hudutsa wat tajadduda. Karena keduanya memberikan faedah hudud dan tajaddud. Ini anak contohkan di awal tadi sama antum. Antum bilang gini, Zaidun doribun. Paham ini? Ya, gulamahu misalnya. Zaidun doribun gulamahu. Al-ana au godan. Dipersyaratkan ya sekarang atau besok. Karena tidak pakai al. Anda bisa paham ini? Dia beramal kan? Kalau maknanya sekarang atau apa? Akan datang. Kan? Zaidun doribun gulamahu. Zaid memukul gulamnya. Ini apa faedah maknanya? Hudud. Bukan perkara yang sabit. Kan tidak mungkin dia pukul terus. Pukul-pukul sampai tidak ada berhentinya. Paham ini kan? Sama dengan antum katakan begini. Zaidun madrubun abduhu. Zaidun madrubun abduhu. Paham kan? Ini untuk apa ini? Isim maf'ul. Zaid dipukul budaknya. Budaknya Zaid dipukul. Maknanya apa? Hudud. Mutajaddid. Dipahami ini kan? Ini bedanya antara isim fa'il, maf'ul dengan sifatul musyabbah. Jadi antum tidak boleh gunakan pada sesuatu yang hudud. Itu bedanya. Dia khusus penggunaannya. Tidak umum. Beda kalau isim fa'il atau isim maf'ul. Ala taro annaka taqul, tidakkah kamu melihat kamu berkata, marartu bi rajulin daribin amron. Fatajidu, saya lewat dengan lelaki yang memukul Amr. Maka kamu jumpai dariban mufid li huduti dar wa tajaddudihi.
Untuk mendapatkan bahwa dorib memberikan faedah terjadinya pukulan itu dan tajadudnya. Dah baru munculnya. Wakadhalika marotu birojilin madrub. Sama. Ini isim maf'ul. Wa inna ma summiyat hadhihi sifah musyabbahatan. Tiada lain dinamakan sifat ini sifat musyabbah. Kenapa? Li'anna kana asluha annaha la tansibu. Karena asalnya dia tidak menasab sebenarnya. Anda bisa paham ini? Karena anak udah bilang dari awal, ya, kata beliau likauniha ma'khudatan min fi'lin qasirin. Karena dia diambil sebenarnya ini sifatul musyabbah ini diambil dari fi'il qasir, fi'il lazim. Takbir lainnya untuk fi'il lazim adalah fi'il qasir. Dipahami ini? Karena dia diambil dari fi'il lazim, fi'il qasir. Wali kauniha lam yuqsad bihal hudud, dan juga karena dia tidak dimaksudkan dengannya al hudud, sesuatu yang baru. Fahiya mubayyinatun lil fi'li, maka dia berbeda dengan fi'il. Maka dia apa? Berbeda dengan fi'il. Mubayyinah berbeda maknanya, ya, bukan menjelaskan. Paham ya? Jangan sampai dihubungkan dengan kata bayana. Bukan, ini dari kata bayana. Ya, bermakna kholafa farok. Berpisah, berbeda. Fahiya mubayyinatun lil fi'li. Dia berbeda untuk fi'il. Walakinnaha asbahat ismal fa'il. Akan tetapi dia mirip dengan isim fa'il. Kan maksudnya gini, kalau fi'il kan menunjukkan sesuatu yang terjadi kan. Paham ini? Ini beda. Tapi dia mirip dengan isim fa'il. Maka fa'u'tiyat hukmahu. Karena mirip dengan isim fa'il, maka diberikan apa? Hukumnya. Fil amali. Dari sisi apa? Amalan. Wawajuhu syabahi. Dan sisi penyerupaan, kemiripan, bainahuma antara keduanya, isim fa'il dan sifat musyabbah. Annahatu annas wa tusanna wa tujma. Dia bisa dibuat muannas, hasanatun, hasanun, hasanatun. Paham kan? Seperti qaimun, qaimatun. Sama kan? Paham miripnya? Bisa dibuat apa? Muannas wa tusanna, bisa dibuat musanna, hasanan. Seperti qaiman, hasanan, sama. Wa tujma, bisa dijamak. Qaimun, hasanun, hasanatun. Itu paham kan? Bisa dijamak. Itu sisi penyerupaannya. Kata qaul hasanun wa hasanatun wa hasanan wa hasanatan wa hasanun wa hasanat. Kama taqul fismil fa'il. Sebagaimana antum katakan pada isim fa'il. Doribun wa doribatun wa doriban wa doriban wa doribat wa doribatan wa doribun wa doribat. Jelas kan? Ini kalau ditanya apa sisi kesamaannya? Bisa dibuat musanna, bisa dibuat muannas, bisa dijamak. Wahada bikhilaf ismi tabdil. Makanya belum bilang tadi, bukan untuk tabdil. Ini berbeda dengan isim tabdil. Ka'alam wa aktar. Fa'innahu la yutanna wa la yujma wa la yu'anna. Karena isim tabdil tidak bisa dibuat mutanna. Antum bilang a'laman. Paham ini? Enggak. Tidak boleh bisa juga dijamak. Lamun. Enggak. Dipahami ini? Iya. Wala yujma, tidak pula dijamak. Wala yu'annas, tidak pula dikasih mu'annas. Antum bilang a'lamatun. Enggak. Dia kalau mu'annasnya malah wazan lain. Wazannya lain. Misalnya akbar itu mu'annas mudzakkar. Kalau mu'annasnya kubro. Aduh, bisa paham ini? Jadi dikasih mu'annas tapi bukan dengan ta. Kalau dikasih mu'annas dengan ta, bukan lagi isim tabdil namanya. Itu kata lain berarti. Seperti armalun, armalu, armalatun. Armalu, armalatun. Itu bukan isim tabdil. Tapi isim yang lain. Paham ini? Sama dengan ahmaru. Sama juga kan? Ahmaru bukan yang lebih merah. Enggak. Ini sudah yang lain bentuknya. Dipahami ini? Kalau ahmaru bisa dibuat musanna. Ahmaron. Dipahami ya? Dibuat jamak ahmarun. Boleh. Kalau isim tabdil tidak. Tidak dibuat. Nanti akan datang dalam sorok apa keadaan isim tabdil dalam lafadznya.
ada di ilmu sorof. Di bab 2 nanti akan disinggung. Di lamut sorof. Iya. Kemudian terbola itu ai fi ghalibi awalihi, yaitu pada kebanyakan keadaannya. Kenapa perlu singgung ini? Karena nanti itu isim tabdil kadang datang menyelisih sebelumnya, kadang cocok dengan sebelumnya, kadang dia dijar dengan min. Ada 3 keadaannya nanti insya Allah di sorof ketika penggunaannya dalam lafaz. Maka yang perlu bilang fi ghalibi awalihi, pada kebanyakan keadaannya. Walihada la yajuzu fihi ayyushabbah bismil fa'il. Oleh karena itu isim tafdil tidak boleh diserupakan dengan isim fa'il. Kan dia punya wazan sendiri. Beda kalau ini. Wa qauli al-mu'addi ila wahid. Saya bilang yang dimuta'addikan kepada wahid, kepada satu saja, maksudnya isyaratun ila annaha la tansibu ila isman wahid. Ini sebagai isyarat katanya bahwasanya dia tidak akan menasab kecuali satu isim saja. Karena sebenarnya pada hakikatnya dia tidak butuh yang dinasab. Dipahami ini? Makanya kalau dia dinasab, i'rabnya nanti beda. Bukan karena dia butuh maf'ulun bih, karena kebanyakannya dia diambil dari fi'il apa tadi? Fi'il apa tadi? Lazim. Dipahami ini? Ini dia. Walam tusyabbah bismil maf'ul. Kenapa lagi? Dan dia tidak dikatakan musyabbah bismil maf'ul. Kenapa? Li'annahu la yadullu ala hadatin wa sahibihi kasmil fa'il. Karena kalau isim maf'ul tidak menunjukkan atas kejadian dan pelaku dari kejadian. Kan isim maf'ul kan yang bukan pelaku kan? Tapi yang dilakukan padanya. Anda bisa pahami ini? Itu dia. Tidak sama. Wali anna marfu'aha fa'il kasmil fa'il. Itu lagi. Karena marfu'nya sifatul musyabbah fa'il, seperti isim fa'il. Wa marfu'ahu, sementara marfu'nya dia siapa ini? Isim maf'ul. Adalah naib fa'il. Jadi beda. Makanya tidak dibilang musyabbah bil maf'ul bih. Kemudian ini panjang belum ya? Tidak. Menjelaskan belum amalnya, baru dijelaskan kesamaannya dari mana dengan isim fa'il. Sekarang, wa'lam, ketahuilah, anna sifatul musyabbah tukhalifu ismal fa'ili fi umur. Walaupun tadi ada samanya, ketahuilah bahwa sifat musyabbah menyelisih isim fa'il pada beberapa perkara. Ada kesamaannya dalam sebagian hukum, tapi dia juga berbeda dengan isim fa'il pada beberapa perkara. Salah satunya annaha taratan tajri ala harakatil mudhari wa sakanatihi wa taratan tajri. Bahwasanya kadang dia ini yaitu sifatul musyabbah la tajri, tidak sesuai, tidak berjalan ala harakatil mudhari wa sakanatihi, di atas harakatnya bil mudhari dan sukunnya. Kalau isim fa'il kan selalu dharib yadrib, mukrimun yukrimu. Kan kalau mudhari selalu sejalan. Ini enggak. Coba antum bayangkan hasanun, apa miripnya? Apa ya fi'il mudhari yang sejalan dengan hasanun? Anda paham ini? Jadi makanya belum perbedaan pertama, bahwasanya dia yaitu sifat musyabbah tarotan la tajri. Kadang dia tidak berjalan. Tidak seperti harokat mudhari dan sukunnya. Watarotan tajri, dan kadang juga ya berjalan di atas itu. Seperti tadi, antum lihat contohnya. Tohir, domir. Ini kan sama ini. Ya kan? Sama dengan yaf'ilu. Iya kan? Jelas kan? Sama. Jadi kadang iya, kadang tidak. Fal awwal maka yang pertama seperti hasanin wa dharib. Perhatikan kata hasan wa dharib. Tidak ada yang sama dengannya dari fi'il mudhari. Ala taro annahuma la yujarian. Tidakkah antum melihat bahwasanya keduanya tidak sama dengan yahsunu wa yadrufu? Maksudnya secara harokat dan sukunnya. Coba hasan. Jangan lihat harokatnya, jangan lihat domanya, tapi harokatnya. Sama nggak harokat dan sukunnya dengan yahsunu? Enggak sama. Sama dengan dharib, tidak sama dengan yadrufu. Dipahami ini? Enggak sama. Wa asani, yang kedua, yaitu yang sejalan, nah tohir wa domir.
Ala taro annahuma yujariyan yathuru wa yadmuru. Bukan yathiru ya. Kan yang diinginkan bukan kasro dengan kasro, tapi harokat dengan harokat. Sukun dengan sukun. Antum paham ini? Dipahami ini? Bukan harokat dengan harokat, tapi apa? Bukan dilihat dhamma dengan dhamma. Paham ini? Tapi harokat dengan harokat. Sukun dengan sukun. Jelas kan? Berarti kalau antum lihat ini. Tohir. Yathuru. Sama-sama pertama harokat. Yang kedua sama-sama sukun. Yang ketiga sama-sama berharokat. Iya kan? Begitu maksudnya. Iya. Wal kismul awal wal ghalibu. Jenis yang pertama itulah kebanyakannya. Karena kalau antum lihat kembali di kitab Miftah, isim fa'il dari wazan fa'ula itu jarang sekali, bahkan tidak ada saya nukil yang wazannya fa'il. Antum coba lihat buku Miftah. Itu kan yang pertama fa'lun. Nah, yang kedua fa'ilun. Yang ketiga fa'alun. Yang keempat af'alu. Ini kalau af'alu mirip sedikit. Tapi ini kan af'alu sedikit. Isim fa'il dari wazan fa'ula. Yang kebanyakannya adalah fa'lun. Yang kedua fa'ilun. Dharifun. Yang ketiga adalah apa? Fa'alun. Itu kalau fa'ula. Tinggal antum lihat di Miftah. Anda sudah kasih tahu. Itu bukan isim fa'il. Cuma sebagai pemula saya bilang isim fa'il. Karena wazan fa'ula tidak ada isim fa'ilnya. Yang ada adalah sifatul musyabbah. Wazan fa'ula yang ada apa? Sifatul musyabbah. Tapi dalam tasrif, orang-orang namakan dengan isim fa'il. Padahal bukan isim fa'il. Dia sifatul musyabbah. Tapi tidak bisa dikasih tahu di pemula. Anda paham kan? Makanya kalau di wazan isim fa'il, kan itu wazan fa'il. Baru dinamakan apa? Isim fa'il. Tapi ini tidak ada. Fa'ula tidak ada yang berwazan isim fa'il. Tidak ada yang berwazan fa'il. Pertama yang terbanyak fa'lun. Seperti sahlun. Anda pahami dari kata sahula yashulu. Sahlun. Isim fa'ilnya. Ya? Terus yang kedua, fa'ilun. Seperti karuma, karimun. Kaburo kabirun, soguro sogirun. Yang ketiga fa'alun. Seperti ini hasuna yahsunu hasanun. Yang terakhir dan ini yang paling sedikit af'alu. Kenapa ini yang paling sedikit? Karena dia masuk di wazan fa'ilah yang warna atau cacat. Rata-rata isim fa'il dari warna atau cacat adalah af'al. Seperti hamir ahmar. Anda bisa paham ini? Ini Anda sudah singgung di Miftah, sengaja disinggung begitu supaya dari awal sudah tahu isim fa'ilnya. Nanti, oh ini bukan isim fa'il. Ini musyabbah. Bismil fa'il. Antum bisa paham ini? Jadi dia, kalau antum melihat isim fa'ilnya tidak mirip dengan fi'il mudhari. Tapi kadang juga ada yang mirip. Dan belum bilang, al-qismul awal huwal ghalib. Nah memang jarang yang fa'il. Jenis pertama itulah yang terbanyak. Karena anu sudah bilang tadi. Jenis isim fa'ilnya. Hatta inna fi kalami ba'dihim annahu lazim. Sampai dalam kalam sebagian ahli bahasa, bahasanya itu pasti. Tidak ada yang sesuai dengan harokat dan sukunya fi'il mudhari. Anda paham ini? Tapi walaisa kadzalik. Belum bilang tidak seperti itu. Karena ada sebagian kata juga berjalan. Jelas kan? Yang berjalan di atas harokat dan sakannya apa fi'il mudhari. Wa nabbahtu ala anna adamal mujarrah huwal ghalib. Bitakdimi mithala ma la yujari. Dan saya ingatkan atas bahwasanya tidak adanya mujarrah, tidak ada kesesuaian antara harokat dan sukunya fi'il mudhari. Inilah yang kebanyakannya dengan saya mendahulukan contoh yang tidak sejalan. Yang mana itu belum contohkan? Kapan itu? Di mana? Di matan. Kan belum bilang kahasanin wa dhari wa tahir wa dhamir. Yang belum sebutkan dulu contoh apa? Hasan. Yang sejalan atau tidak? Itu. Jadi yang dikedepankan itu menunjukkan yang terbanyak.
Paham ini? Jadi dari contoh penulis itu di matan, ada sesuatu yang belum isyaratkan. Dipahami ini? Itu belum bilang. Iya. Wahada bikhilaf ismil fa'il. Ini berbeda dengan isim fa'il. Fa innahu la yakunu illa mujariyan lil mudhari. Karena sesungguhnya isim fa'il tidak akan ada kecuali pasti sejalan dengan fi'il mudhari. Kadhari fa innahu mujarin liyadrib. Demikian seterusnya. Fa in qulta hada muntakidun bidakhil wa yadkhul. Hah? Kalau antum bilang, kalau dharib betul, yadribu kan mirip tak? Huruf ketiganya apa? Kasroh, kan mirip. Dharib, yadrib. Tapi sekarang ada yang kritik. Fa in qulta, kalau antum kritik. Hada muntakid, ini dikritik. Dibantah. Bidakhil yadkhul. Mana? Dakhilun yadkhulu. Apakah huruf ketiganya kasroh? Kan enggak kan? Dia bilang fa inna dhammata la tuqabilul kasroh. Sungguh dhamma tidak sama dengan kasroh, kan begitu dia bilang. Qultu, saya bilang al mu'tabar fil mujarrah, yang dianggap dalam mujarrah samanya itu taqabulu harokatin biharokah. Samanya harokat dengan harokat. Maksudnya sama-sama berharokat itu intinya. La harokatin bi'ainiha. Bukan harokatnya itu sendiri. Maksudnya bukan doma dengan doma. Tapi yang penting harokat-harokat. Dipahami nih? Artinya walaupun gini. Dakhilun yadkhulu. Yang penting huruf ketiganya berharokat. Bukan doma dengan kasroh. Dipahami ini? Itu Masya Allah. Fa'inkulta. Ini lain lagi. Kalau antum bilang lagi, kaifa tasna'u biqa'im wa yakum? Bagaimana antum lakukan dengan qa'imun wa yakumu? Qa'imun kan huruf ketiganya kasroh kan, keduanya sukun. Yakumu keduanya malah harokat, yang ketiganya apa? Sukun. Gimana ini? Belum bilang fa inna tsaniya qa'im sakin. Huruf kedua dari qa'im sukun. Wasanya yakum mutaharrikun. Sementara kedua dari yakum berharokat. Qultu, saya jawab. Al harokatu fitani yakum mangkulatun min salisi. Harokat yang kedua pada kata yakum itu kan dipindahkan dari kata yang huruf yang ketiga. Iya kan? Karena asalnya yakum apa? Yakumu. Iya kan? Wal aslu yakumu kayadukulu fanukilatid dhamma li ilatin tasrifiyah. Asalnya yakumu seperti yadukulu dipindahkan dhamma karena ada sebab tasrif. Itu urusannya orang. Maksudnya urusannya seorang, bukan urusan siapa? Nahwu. Betul nggak ini? Ini kan urusan berapa? Nahwu saja. Baik. Itu perbedaan pertama dengan seluruh tadi itu. Masya Allah. Asal yang kedua, annaha tadullu ala tsubut. Kalau isim sifatul musyabbah menunjukkan sesuatu yang tabit, tetap. Wasmul fa'il yadullu ala hudud. Sementara isim fa'il menunjukkan atas hudud, sesuatu yang tidak tetap. Sesuatu yang tidak tetap. Asalib perbedaan ketiga, annas mal fa'ili yakunu lil madi walil hal walil istiqbal. Isim fa'il bisa untuk lalu, sekarang, akan datang. Ya kan kalau dia beral kan beramal mutlak. Apakah telah lewat, sekarang akan datang. Wahiyah, sementara dia, siapa ini? Sifat musyabbah, la takunu lil madi al munqati. Dia tidak akan pernah bisa untuk madi yang sudah terputus. Kan dia kan maknanya sabit. Terus menerus. Kalaunya sesuatu yang ada sebelumnya tapi putus sekarang, nggak bisa untuk sifat musyabbah dipakai. Anda bisa paham ini? Itu dia. Wal lima lam yaqo. Nggak bisa juga dia untuk hal yang tidak akan terjadi. Dia harus terjadi sampai seterusnya. Dipahami ini? Bukan sesuatu yang tidak akan terjadi. Wa inna ma takunu lil hal ad-daim. Dia tidak lain peruntukannya untuk hal yang terus menerus. Wa hadahu al-aslu fi babi sifat. Dan ini asal pada bab apa sih? Sifat. Wa hadal wajhu nasi'un anil wajhi tsani. Sebenarnya sisi ini, ketiga ini adalah muncul dari sisi yang kedua.
Karena kan makna yang kedua menunjukkan makna apa tadi? Subut, mengharuskan, tetapkan. Ini dia. Wal aujuh salasatu mustafadatun mimma dzakartu minal haddi wa minal amsilah. Dan tiga sisi syaratnya ini, perbedaannya ini bisa diambil faedahnya dari apa yang saya sebutkan, dari pengertian dan dari contoh yang saya bawakan. Arabi, perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat. Ini sebenarnya lebih fokus i'rab perbedaan dan kesamaannya, bukan lagi amalannya. Karena amalannya pasti ambil siapa? Isim fa'il. Iya, Arabi, perbedaan keempat. Anna ma'mulaha la yataqaddam 'alaiha. Ma'mulnya tidak pernah mendahuluinya. La taqul, la boleh antum katakan Zaidun wajahahu Hasan. Binasbil wajah. Dengan antum nasab wajah. Karena boleh antum baca rofa. Zaidun wajhuhu. Boleh. Tapi kalau antum baca wajahahu, berarti kan ma'mulnya Hasan. Tidak boleh. Wa yajuzu fi ismil fa'il an taqul. Boleh pada isim fa'il antum bilang Zaidun abahu doribun. Antum bisa paham ini? Boleh. Yang asalnya adalah apa? Zaidun abahu. Zaidun doribun abah. Dipahami ini? Iya. Wa dzalika li dhafis sifah. Kenapa? Demikian itu karena lemahnya sifat musyabbah. Likauniha far'an an far'in. Karena dia adalah cabang dari cabang. Tahu cabang dari cabang? Dia kan cabang dari isim fa'il. Iya kan? Karena dia beramal kenapa? Ya, kenapa dia beramal? Karena diserupakan dengan isim fa'il. Itu namanya cabang dari cabang. Beda kalau amfilatul mubalaghah, itu kan dia bukan cabang. Memang isim fa'il yang lafadznya diubah. Kalau ini lafadz lain dimiripkan dengan sifatul musyabbah. Cabang dari cabang. Fa innaha far'un an ismil fa'il alladhi huwa far'un anil fi'il. Lihat lagi baru terangkan. Kan dia adalah cabang dari isim fa'il. Isim fa'il adalah cabang dari fi'il. Nah, ya anda paham ini? Iya. Bihilaf ismil fa'il fa innahu qawi. Berbeda dengan isim fa'il, sungguhnya dia qawi, kuat. Likauni far'an an asli wa huwal fi'il. Kan dia adalah cabang dari asal, yaitu apa? Fi'il. Al-khamis, yang kelima. Anna mu'mulaha la yakunu ajnabiyan bal sababiyan. Jadi ajnabi di sini bukan lawan dari yang seperti yang kita kira. Ajnabi di sini lawan dari sababiyan. Dan beliau akan terangkan apa itu sababi. Kita dari itu akan pahami apa itu ajnabi. Paham ini? Ma'mulnya tidak boleh ajnabiyan. Bahkan ma'mulnya harus sababiyan. Apa maksudnya? Wa na'ni bis sababi. Yang kami maksud dengan sababi, wahidan min umurin salasah. Panjangnya, salah satu dari 3 perkara. Kalau termasuk dari 3 perkara ini namanya sababi. Selain ini, ajnabi. Ayyakuna muttasilan bidomiril mausu. Bukan ajnabi yang lain nih saudara. Ini sababian ini. Sababian yang dinasab. Ma'mulnya setelahnya. Dia akan dikatakan sababi. Pertama, kalau bersambung dengan domir yang disifati. Misalnya tadi, marortu birojulin hasanun wajhahu. Paham? Ini bukan ajnabi namanya. Kenapa? Dan ini sababian. Kenapa? Bersambung dengan domir yang kembali kepada mausuf sebelum sifat musyabbah. Itu pertama. Nah, marortu birojulin hasanin wajhahu. Akan yang kedua, yang akan dinamakan sababian, bukan ajnabian. Ayyakuna muttasilan bima yakumu maqama domirihi. Dia bersambung dengan apa yang menduduki kedudukan domirnya. Ia menduduki kedudukan domir itu al. Anda paham ini? Contoh, nah, marortu birojulin hasanin al-wajha. Paham ini? Di kata al-wajha tidak ada domir. Tapi ada yang menduduki kedudukan domir, yaitu apa? Al. Al ini kan menunjukkan bahwa ini yang disebutkan adalah yang sebelumnya. Siapa ini yang punya wajah? Siapa ini yang punya wajah? Rajul. Dari mana kita tahu? Karena pakai al. Dipahami ini? Al apa namanya ini kalau dalam istilah ma'rifah nakiro? Al apa? Hadiah. Paham ini? Zikriyah. Jelas kan? Jelas kan? Sudah.
Berikutnya, li'anna al-qa'imatan maqamat dhamir al-mudhaf ilaih. Karena al menduduki kedudukan dhamir yang disandarkan kepadanya. Alif yang ketiga. Ayyakuna muqaddaron ma'ahu dhamirul mausu. Inilah kenapa kita jangan jelaskan dulu apa tadi ajnabian, karena masalahnya panjang. Kalau dijelaskan ajnabian, harus antum pahami dulu apa? Sababian. Sababian ada 3 perkara kalau dinamakan sababi. Ini yang ketiga. Yang ketiga, belum bilang ayyakuna muqaddaron ma'ah. Dia ditakdirkan bersamanya domirnya mausu. Tadi tidak ada al, tidak ada pula domirnya, tapi apa? Ditakdirkan ada domir mausu di situ. Contoh, kamaratu birojulin hasanin wajahan. Takdirnya ay wajahan minhu. Paham ini? Berarti ada apanya? Domir yang ditakdirkan. Wala yakunu ajnabiyan. Dan tentunya tidak ajnabi. La takul, jangan tuh katakan maratu birojulin hasanin amron. Ajnabi ini ajnabi. Kenapa? Apakah ada al? Ada domir? Tidak ada. Ada takdirkan domir? Tidak ada juga. Anda bisa paham ini? Jelas ya? Ini namanya ajnabi karena tidak terbunyi tadi 3. Wa hadza bismil fa'il. Ini berbeda dengan isim fa'il. Fa inna ma'mulahu yakunu sababiyan kamaratu birajulin daribin abah. Ini sababian. Kenapa? Karena pada ma'mulnya ada domir. Wa yakunu ajnabiyan, dia bisa juga ajnabi kamaratu birajulin daribin amron. Paham ini? Bisa. Paham ya? Inilah syarat yang kelima tadi. Bahwasanya dia tidak boleh apa? Ajnabian. Akan ajnabi kalau tidak terpenuhi 3 syarat. Jelas sudah? Jelas? Alhamdulillah. Berikutnya. Keadaannya langsung lanjut. Habiskan ini. Wali ma'muli sifatil musyabbaha salatut ahwal. Ini baru, ini yang sedikit ini yang dulu di mutamimah. Kan ada semua ini di mutamimah tadi, persamaan dan perbedaannya. Tidak ada di mutamimah. Ini yang ada di mutamimah. Yang setelahnya ini. Poin pentingnya ini, tapi Masya Allah tahu. Dapat faedah banyak. Wali ma'muli sifatil musyabbaha salatut ahwal. Untuk ma'mul sifat musyabbaha 3 keadaan. Ahaduha arofa. Pertama rofa, nah marotu birojulin hasanin wajhuhu wadhalika ala durbain. Demikian itu di atas 2 jenis irob. Ahaduhuma, salah satu irobnya adalah fa'iliyah, bahwa muttafaqun alaih. Salah satu irobnya adalah sebagai fa'il dan ini disepakati. Antum irob saja fa'il, itu disepakati. Fa'il dari hasan. Wahina idin fasifatu kholiyatun minad domir. Tapi ingat ketika itu maka sifatnya kosong dari domir. Karena kalau ada domir tidak boleh fa'il. Kan tidak boleh terkumpul antara fa'il dohir dan fa'il apa? Domir. Dipahami? Fa'il hanya boleh pilih dohir ataupun domir. Jadi kalau antum jadikan wajuhu fa'il, tidak ada domir pada hasan. Iya. Li'annahu la yakunu li syai' fa'ilan. Karena tidak ada sesuatu di dalamnya terdapat 2 fa'il. Hasan yang kedua, al-ibdal. Irob kedua, boleh antum jadikan dia badal. Badal dari mana? Min domirin mustatirin fil wasf. Itu dari domir yang mustatir di dalam sifat itu. Jadi antum takdirkan pada Hasan ada domir yang kembali kepada rojul. Paham ya? Terus wajuhuhu badal. Badal. Paham ini? Badal dari mana? Dari domir yang ada. Jelas kan? Wa ajaza dzalikal Farisi. Ya, Al-Farisi membolehkan hal itu. Wa kharraja alaihi qaulahu ta'ala. Dan dia tahrij, dia bawa kepada irob ini firman Allah Ta'ala. Jannati adanin mufattahatan lahumul abwabu. Di irob al-abwabu ada apa? Badal dari domir yang ada pada mufattahatan. Dipahami ini? Itu irobnya Al-Farisi. Dia bilang fakod darofi mufattahatan domiron marfu'an ala niyabati anil fa'il. Nah maka dia takdirkan pada kata mufattahatan domir yang dirofa sebagai naib fa'il. Karena mufattahatan isim maf'ul.
Dipahami ini? Jelas kan? Iya. Wa qaddarul abwab mubadalah. Dia takdirkan abwab sebagai apa? Badal. Min dalika domir. Dari domir itu. Badal ba'd min kol. Badal ba'd min kol. Dipahami? Artinya begini. Pendalilannya Al-Farisi jauh. Ini kan ada sifat musyabahah. Ini kan siapa ini? Isim maf'ul. Iya kan sama. Ini kan semua isim beramal-amalan fi'il. Itu maksudnya. Ya sebagaimana di sini juga bisa, di sana di isim maf'ul bisa, di isim sifat musyabahah juga apa? Bisa. Begitu maksudnya. Dia bawa ayat ini ke sini. Itu dalilnya. Iya. Ini diperselisihkan. Al-wajhu tsani, sisi kedua, an-nasbu. Boleh dibaca nasab. Fala yaqulu imma yakuna nakirah, maka kalau dibaca nasab enggak lepas dari nakirah ka qaulika wajhan atau ma'rifah atau ma'rifah ka qaulika al-wajh. Fa in kana nakirah fa nasbuhu ala wajhain. Kalau dia nakirah maka nasabnya di atas dua sisi. Pertama, ahaduhuma, salah satunya ayakuna ala tamyiz. Dia dirab di atas tamyiz, wa al-arjah, ini tentunya yang lebih rajih. Pasal yang kedua, ayakuna mansuban ala tasbih wal maf'ul bih. Yang kedua, boleh antum i'rab sebagai tasbih bil maf'ul bih. Ini kalau nakirah ini. Fa in kana ma'rifatan fa iyyana ayakuna mansuban ala tasbih bil maf'ul bih. Kalau ma'rifah pasti maf'ul di atas tasbih bil maf'ul bih. Kenapa? Karena tamyiz tidak akan pernah berupa ma'rifah. Anda paham ini? Iya, li'anna tamyiz la yakunu ma'rifatan khilafan lil kufiyin. Berbeda dengan orang-orang apa? Al-wajhu tsalits, i'rab yang ketiga. Al-jarru. Bisa dijar. Wa dzalika biidofati sifah. Demikian itu dengan penyandaran sifat kepada ma'mulnya. Kepada apa? Ma'mulnya. Wa ala hadzal wajhi ya, wa wajhin nasbi fa fi sifat dhamirun mustatirun maf'ulun 'alal fa'iliyah. Di atas sisi yang terakhir ini itu sifat jar, i'rab jar, dan sisi nasab sebelumnya yang sisi kedua, maka pada sifat itu ada dhamir mustatir yang dirofa sebagai apa? Fa'il. Paham? Kalau yang pertama kan rofa memang sudah fa'il. Wa aslu hadil aujuh ar-rofa. Asal pokok daripada tiga sisi ini adalah di rofa. Paham ini? Nasab dan jar itu cabangnya saja. Wa huwa dunaha fil ma'na. Ya wa yatafarra'u anhu an-nasab wa yatafarra'u anin nasab al-khafat. Nah, kata beliau dia adalah ya dunaha fil ma'na. Diingatkan, lihat di bawah di bal'id pinusqatain makhtutatain dunahuma bidomiril mutanna al-a'id ila nasab wal jar wa huwa afdal mimma huna. Seharusnya kan ditabir bahwa dunahuma. Paham kan? Dan dia lebih dari keduanya. Maksudnya lebih dari nasab dan jar. Dari sisi makna. Dari sisi makna. Iya, atau di bawah dari keduanya. Dari sisi makna. Wa yatafarra'u anhu, dan bercabang dari rofa nasab. Bercabang dari rofa apa? Nasab. Wa yatafarra'u anan nasab, dan bercabang dari nasab al-khafat. Berarti tingkatannya maksudnya, tingkatannya itu paling tinggi rofa. Di bawah rofa nasab. Di bawah nasab jar. Itu tingkatan sisinya. Tingkatan sisinya. Makanya belum susun tadi sisi pertama rofa, kemudian belum jelaskan sisi i'rabnya. Sisi pertama nasab dan belum jelaskan sisi i'rabnya. Sisi terakhir adalah apa? Jar. Dan belum jelaskan dan tadi juga i'rabnya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok. Sisa satu. Isim tafdil. Beramal-amalan fi'il. Alhamdulillah. Setelah itu kita masuk di pembahasan tawabi.